Astagfirullahaladzim, motornya banyak banget ya Allah. Astaga. Ya Allah ya Rob, ringsek begini. Astagfirullahaladzim. Ini truknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi 25 Official. Oke teman-teman, dalam kesempatan pagi hari ini saya kembali mengajak kalian lagi buat jalan-jalan, buat keliling-keliling lagi masih di kota Balikpapan tentunya cuy. Dan dalam kesempatan pagi hari ini saya akan membahas tema tentang peraturan pemerintah kota Balikpapan terkait tragedi truk kontainer yang mengalami remblong di lampu merah Rapak Balikpapan cuy. Ya, seperti yang kita tahu di kota Balikpapan, di Kalimantan lah ya, akhir-akhir ini masih menjadi sorotan bagi daerah-daerah lain. Yang pertama ada AGM yang mengalami kasus korupsi gitu ya. Yang AGM adalah Bupati Penajam Pasir Utara, di mana yang kalian tahu bahwa Penajam Pasir Utara itu akan menjadi kabupaten yang terpilih menjadi ibu kota baru Indonesia gitu ya. Terus yang kedua, seperti yang kalian tahu, terjadi tragedi truk kontainer yang mengalami remblong di lampu merah Rapak Balikpapan. Dan yang ketiga, kemarin ada kasus penghinaan untuk Kalimantan dari salah satu orang gitu ya cuy. Namun yang akan saya bahas kali ini adalah tentang peraturan pemerintah terkait tragedi truk kontainer yang mengalami remblong di lampu merah Rapak Balikpapan cuy. Jadi setelah tragedi itu, saya beberapa kali lewat di lampu merah Rapak, dan emang warga Balikpapan tuh masih trauma banget cuy tentang kejadian itu. Ya terlihat dari saya ngelihat orang tuh banyak yang nunggu lampu merah tuh di pinggir, di trotoar gitu cuy, pinggir ke kiri ke arah trotoar gitu. Ya wajar lah ya, namanya orang trauma. Jadi kemarin beberapa kali saya lewat di lampu merah Rapak itu memang orang-orang lebih banyak nunggu lampu merah tuh di pinggir, di trotoar situ, dekat trotoar situ ya, karena masih trauma ya. Ya saya memaklumi sih kalau hal itu cuy. Dan makanya mungkin belum banyak yang tahu nih bahwa terkait kejadian itu pemerintah kota Balikpapan udah mengeluarkan surat edaran terkait peraturan jam operasional truk-truk bermuatan berat di kota Balikpapan itu cuy. Jadi informasi ini saya dapetin dari IG-nya Pemkot Kota Balikpapan. Jadi buat kalian yang kurang paham, kalian bisa langsung menuju aja ke IG-nya Pemkot Kota Balikpapan, di situ informasinya lebih lengkap. Oke cuy. Jadi apa isi surat edaran dari Wali Kota Balikpapan terkait peraturan jam operasional truk-truk bermuatan berat. Jadi yang pertama, truk-truk roda 10 bermuatan berat dilarang melintas di jalur-jalur ya di area kota itu di bawah gimana sih ya, gini cuy. Jadi jam operasionalnya itu mereka hanya boleh melintas di daerah-daerah yang sudah ditentukan, itu jam 10 sampai jam 5 pagi cuy. Jadi mereka hanya boleh melintas di daerah-daerah yang terutama yang kemarin terjadi truk remblong yang saya sekarang lewatin ini, itu di jam 10 sampai jam 5 pagi. Di luar itu tidak boleh ya. Jadi jam operasional mereka, truk-truk bermuatan berat, muatan barang, muatan alat berat, pokoknya truk yang bermuatan berat roda 10 itu dilarang melintas di situ. Hanya boleh melintas dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Di luar itu nggak boleh sama sekali. Terus tadi saya lihat di lampu merah kilometer 3,5 itu ada ada dishub jaga-jaga, nggak tahu ya, kirain mau ada penutupan jalan lagi gara-gara covid, tapi kayaknya sih mungkin mereka jagain, takut ada truk-truk yang besar lewat gitu ya, untuk mengantisipasi gitu. Jadi dia di sana kalau ada truk-truk yang membandel mungkin ya disuruh putar balik atau disuruh tunggu sampai jam yang ditentukan gitu cuy. Ya itu yang pertama ya. Jadi jam operasional sudah ditentukan, mereka hanya boleh lewat dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi cuy. Terus dari peraturan itu berlaku di jalan-jalan yang menuju kota cuy. Terutama ini jarak yang saya lewatin, Jalan MT Haryono, Jalan Soekarno Hatta, dari kilometer 0 sampai kilo 13. Jadi kejadian kemarin kan di kilometer 0 tuh sih. Kilometer Rapak itu kan kilometer 6 sampai kilometer 13.
terus ada jalan MT Haryono, terus ada jalan Jenderal Sudirman di tengah kota, terus ada jalan MR Wahyudi, jalannya Sudarso. Pokoknya jalan-jalan yang masih di dekat-dekat menuju, yang masih rame-rame lah di tengah, yang dekat-dekat tengah kota, dekat-dekat kota gitu cuy. Itu ya, jadi berlaku di jam-jam itu untuk jalan-jalan tertentu gitu cuy. Nah selanjutnya ada pengecualian cuy. Jadi untuk kendaraan-kendaraan yang boleh melintas itu ya di jam-jam itu, pertama mungkin kendaraan TNI atau Polri, yang kedua pemerintahan, yang ketiga truk-truk yang menyuplai bahan bakar kayak bensin, Pertalite gitu. Pokoknya ya pada intinya truk-truk Pertamina lah yang nyuplai BBM itu kan memang kebutuhannya masyarakat lah ya. Kalau mereka nunggu tengah malam ya ntar orang nggak pada ngisi bensin ya. Betul juga sih cuy itu ya. Terus yang terakhir emergency. Jadi kalau truk-truk besar yang mungkin emergency kayak pemadam gitu, pemadam pakai roda besar nggak sih? Pokoknya emergency lah gitu cuy. Jadi begitu cuy ya, pokoknya udah. Jadi untuk warga Balikpapan yang masih takut, masih khawatir ya dengan adanya surat edaran ini. Jadi surat edaran ini itu berlaku mulai tanggal 22 Januari 2022 cuy. Ya, udah dari kemarin sih, tapi kayaknya belum banyak yang tahu gitu cuy. Makanya orang masih banyak takut. Jangankan orang-orang gitu, saya sendiri aja yang udah tahu peraturan itu, begitu berhenti di lampu merah, jangankan di lampu merah Rapak ya, di lampu merah yang lain pun saya juga takut gitu. Kayak masih gimana, takutnya disuruh dari bang. Soalnya kejadian kontainer remblong itu nggak cuma di sini cuy. Yang sebelum kejadian di sini di lampu merah Rapak ini ada pas tanggal 31 Desember 2021 menjelang malam tahun baru. Kejadiannya itu pagi jam 9 pagi lah, kurang lebih jam 9 pagi, sebelum lampu merah sebelum lampu merah Balikpapan baru. Itu ya belum nyampe sih, kejadiannya belum nyampe, tapi orang lagi pada pelan-pelan mau lewat lampu merah gitu cuy. Dan itu truk itu dari arah Transmart, dari arah Kilo gitu. Dia memang ngambil lajur kiri, kayaknya sih mau belok ke kiri gitu. Dan ada pun rekaman CCTV-nya juga, kalau kalian kepo kalian bisa cari truk tronton di lampu merah MT Haryono. Dan kabarnya ada yang meninggal satu cuy di situ kabarnya, tapi belum tahu pastinya seperti apa. Dan katanya belum pas informasi terakhir dulu saya dengar tuh belum diketahui penyebabnya kenapa truk bisa menabrak kendaraan di depannya. Berapa motor tuh, tapi kayaknya korbannya sih motor, semua motor gitu, diseruduk di depannya JNT. Jadi CCTV-nya itu CCTV-nya JNT cuy, yang rekam di depannya JNT MT Haryono. Nah ini saya sudah berada di lampu merah tempat kejadian. Nah itu kan masih banyak banget orang yang ngambil lajur kiri, banyak orang yang nunggu di mana, di pinggir tuh. Begitu hijau baru mereka ngambil ke tengah. Karena apa ya? Karena mungkin trauma ya cuy. Nah ini saya memang mau ke lajur kiri, jadi saya emang ambil kiri. Nah ini cuy, merah lagi, udah merah lagi tuh. Ini jam-jamnya padat, ini puncaknya cuy. Ini puncak ramai, ini lagi dibikin tugu apa ya? Lagi dibikin tugu apa ya itu? Nah ini ada taburan bunga, dan ini ada karangan-karangan bunga tuh cuy. Tuh karangan-karangan bunga ini yang bikin kayak suasana jadi tambah serem juga kalau lewat situ ada karangan bunga. Terus itu nggak tahu lagi dibikin tugu buat apa ya? Kayak beton 2 gitu, kayaknya mau dibikin tulisan mungkin ya cuy. Nah itu di situ ya cuy. Jadi kalau lewat situ tuh kayak masih berasa aduh gimana gitu. Ya mudah-mudahan nggak terulang lagi ya cuy. Oke kita lanjut ya. Jadi peraturan Kota Balikpapan, peraturan pemerintah Kota Balikpapan udah mengeluarkan surat edaran bahwasanya jam operasional untuk truk-truk bermuatan berat sudah ditentukan. Jadi jam terbang mereka itu dari jam 22 atau jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Di luar itu dilarang lewat untuk truk-truk bermuatan berat. Seperti contohnya salah satunya kemarin yang itu kan muatan peti kemas, berapa ton itu muatannya.
Itu contohnya. Terus pokoknya truk-truk yang bermuatan berat sekali lah cuy, dilarang lewat ya, terkecuali yang udah saya kasih tahu tadi. Ada kecuali pemerintahan, terus TNI atau Polri, terus emergency, terus yang terakhir truk-truk Pertamina lah untuk muat-muat bahan bakar gitu kan, untuk menyuplai ke pom bensin gitu kan. Jadi itu kan kepentingannya masyarakat. Kalau nggak disuplai ya benar kita nggak bisa kerja dong, nunggu malam dulu mereka ngisi lepas kehabisannya kan. Nah, oke. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman yang berada di Balikpapan ya, setidaknya nggak terlalu khawatir ya, tetap harus berhati-hati. Walaupun sudah ada peraturan seperti itu ya, tetap harus berhati-hati, tetap harus waspada. Makanya gunanya motor tuh ada spion, biar bisa ngeliat ke belakang, biar bisa ngeliat kejadian di belakang gitu sih. Bukan cuma ngeliat masa lalu, tapi buat ngeliat kejadian di belakang tuh ada apa. Ketika kita mau belok, lihat dulu di belakang, seperti itu cuy ya. Ya alhamdulillah cuy, dan kita sekarang berada di jalan. Jadi saya tadi memang sengaja muter gitu. Memang sengaja kesini karena memang mau berangkat kerja. Sengaja sekalian riding, sekalian ngelihat suasana pagi di Kota Bali, di sekitaran TKP, dan sekalian menjelaskan bahwa pemerintah Kota Balikpapan sudah mengeluarkan surat edaran terkait jam operasional truk-truk bermuatan berat cuy. Jadi kalau kalian kurang paham dengan penjelasan saya, kalau belibet kalian bisa langsung cek IG-nya Pemkot Kota Balikpapan ya. Langsung aja pencarian tuh IG di pencarian Pemkot Balikpapan gitu. Pemkot_Balikpapan kayaknya gitu sih. Itu di situ ada lengkap. Kalian bisa baca-baca di situ. Kalau informasi saya kurang kalian pahami lah ya. Karena manusia itu ya tempatnya salah dan hilaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oke cuy. Mungkin segitu dulu video kali ini. Karena ini kayaknya udah kepanjangan juga durasinya kalian. Kasihan kalian yang nonton. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Selalu berhati-hati, jangan lupa berdoa sebelum keluar rumah, sebelum beraktivitas. Cek kendaraan, cek rem, cek ban, cek semuanya ya cuy. Habis itu baru kalian berkendara dengan keadaan yang hati-hati. Terima kasih. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.